Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Sastra Bandingan kelas 5A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diampu oleh Ibu dosen Novidia Haryanti M.Hum. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aura Nailai Shalvia dengan NIM akhir 24 serta Nanda Rizka Dwi Aprila dengan NIM akhir 23 yang akan membahas mengenai citra perempuan modern dalam novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana dan novel Belenggu karya Armin Pani pada kajian sastra bandingan yang meliputi pembahasan 1. Struktur naratif novel layar terkembang dan struktur naratif novel Belenggu. 2. Citra perempuan modern dalam novel layar terkembang dan citra perempuan modern dalam novel Belenggu. Selamat menyaksikan teman-teman. Karya sastra sangat erat kaitannya dengan kehidupan. Karya sastra merupakan hasil ciptaan yang dilakukan oleh seorang pengarang berdasarkan kreativitas dan imajinasinya. Sastra dan budaya dalam kehidupan sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan begitu saja, karena sastra secara tidak langsung turut berpartisipasi merekam berbagai kejadian yang ada. Diiringi dengan budaya yang tumbuh mengakar di tengah masyarakat, novel merupakan salah satu bentuk karya sastra. Sebagai karya sastra, novel merupakan sebuah cerita jika dipertentangkan dengan alur mengacu kepada peristiwa-peristiwa dalam urutan yang logis. Novel Layar Terkembang tahun 1936 karya Sultan Takdir Ali Syahbana dan novel Belenggu karya Armin Pane merupakan bagian dari karya sastra yang penting dalam sejarah sastra Indonesia. Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armin Pane merupakan tokoh pelopor angkatan Pujangga Baru. Kedua novel tersebut menceritakan tentang kehidupan manusia, terutama tokoh perempuan yang mendominasi pada penggambaran isi cerita. Tokoh perempuan di kehidupan publik mulai menunjukkan eksistensinya dalam beberapa dekade terakhir. Misalnya, perempuan yang tidak hanya beraktivitas di kehidupan rumah tangga saja, namun aktif terlibat juga di luar rumah. Persoalan peran ganda perempuan seringkali menjadi permasalahan yang dilema, terutama perempuan yang berstatus wanita karir. Singkatnya, status perempuan sebagai makhluk yang tertindas masih tetap bertahan sampai sekarang. Teori yang kami jadikan acuan untuk meneliti novel layar terkembang dan novel Belenggu adalah teori kritik sastra feminisme, sosiologi sastra, dan resepsi sastra. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan pada penelitian ini dengan mendeskripsikan data-data yang tertulis pada satuan cerita yang berwujud monolog maupun dialog tokoh yang terdapat pada kedua novel, yaitu novel layar terkembang dan novel Belenggu. Penelitian ini akan mengulas struktur naratif dan citra perempuan modern dalam novel layar terkembang dan novel Belenggu. Sumber data yang kami gunakan adalah novel layar terkembang dan novel layar Belenggu sebagai sumber data primer dan jurnal maupun e-book sebagai sumber data sekunder. Selanjutnya, pembahasan mengenai struktur naratif dalam novel layar terkembang. Novel layar terkembang menceritakan tentang kehidupan kakak beradik yang memiliki perbedaan pada karakter dan kisah percintaan. Dalam cerita novel ini, terdapat dua tokoh perempuan, yaitu tokoh Tuti dan tokoh Maria. Tokoh Tuti merupakan tokoh yang akan dianalisa dalam tulisan ini. Tokoh Tuti digambarkan sebagai sosok perempuan yang aktif memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak kaum perempuan, tetapi tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Sedangkan tokoh Maria digambarkan sebagai sosok perempuan yang periang, aktif, lincah, dan sosok yang mudah mengeluarkan ekspresi perasaannya, atau dengan kata lain, perempuan yang mudah kagum, mudah memuji, dan memuja.
Novel layar terkembang banyak menampilkan permasalahan perempuan dengan pemikiran baru mengenai kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam novel layar terkembang, tokoh Tuti digambarkan sebagai sosok perempuan yang berpendidikan dan berperan aktif dalam melakukan perubahan sosial. Tokoh yang suka bekerja keras, mengerahkan seluruh pikiran dan tenaganya untuk melakukan segala pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya. Melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, gigih, teliti, dan cermat. Tapi Tuti tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Dalam setiap isi pidatonya, Tuti melakukan kritik terhadap kondisi perempuan pada masa lampau dan mengemukakan gagasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh para perempuan pada zamannya untuk melawan penindasan dan penunjukan ekstensitasnya. Tuti bergerak untuk menyuarakan hak kaumnya melalui organisasi keperempuan yang ia ikuti secara aktif. Selanjutnya, struktur naratif novel Belenggu. Novel Belenggu menceritakan kisah cinta segitiga antara seorang dokter yang bernama Tono, Tini, dan Rohayah atau Yah. Pada akhirnya, cinta segitiga yang membuat mereka kehilangan orang yang paling dicintai dan membuat tokoh Tono mengalami kebelengguan dalam hidupnya. Pada awalnya, Sukartono dan Sukartini merupakan pasangan suami istri yang tinggal di Batavia. Tono adalah seorang dokter lulusan Giannis Kundich Hogeschool, sekolah dasar Betawi. Tini adalah lulusan Leisem, sekolah menengah atas Bandung, sedangkan Rohaya atau Yah merupakan tetangga Tono pada masa anak-anak di Bandung. Tapi sayangnya pernikahan mereka tidak didasari oleh cinta, dikarenakan Tono menikahi Tini karena kecantikan, kecerdasan, serta dapat mendampinginya sebagai istri seorang dokter. Sementara Tini menikahi Tono karena dia berpikir dengan menikahi seorang dokter, maka besar kemungkinannya baginya untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Kemudian, dengan keadaan rumah tangga yang semakin memburuk, karena Tono terlalu sibuk merawat pasiennya sehingga tidak ada waktu untuk bersama Tini. Akibatnya, Tini pun mulai aktif dengan kegiatan sosial, sehingga dia tidak mengurus rumah tangga dan tidak ada saling bicara atau bertukar pikiran. Itulah sebabnya keluarganya tampak hambar dan tidak harmonis. Sebab itulah Tono beringinan Tini menjadi istri tradisional yang bersedia menyiapkan makan dan menunggu dia di rumah. Memperlihatkan persamaan hak antara kaum perempuan dan kaum lelaki pada masa itu bukanlah merupakan hal yang masih perlu dipertanyakan lagi. Mereka kaum perempuan sudah bisa menjadi apa yang mereka mau. Pada era penjajahan, perempuan Indonesia tidak mendapatkan haknya dengan baik, karena sistem pergundikan yang terjadi pada masa tersebut membuat harkat dan martabat perempuan tidak dihargai. Demikian gambaran terbelenggu tokoh perempuan dalam roman Belenggu. Bukan hanya terbelenggu karena cinta, tetapi terbelenggu atas hak-hak perempuan pada masa tersebut yang masih dibatasi oleh aturan-aturan pada zamannya. Citra perempuan modern dan novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana dan novel Belenggu karya Arvin Pane, kajian sastra bandingan. Dalam perspektif feminis, apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut menunjukkan adanya bentuk perlawanan terhadap budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, yang dikonstruksi sebagai ibu rumah tangga. Masuknya perempuan dalam ranah publik, baik sebagai perempuan karir maupun aktivis organisasi sosial, menunjukkan adanya gagasan mengenai kesetaraan gender dan menolak anggapan bahwa keberadaan perempuan berada di kelas 2, lian, atau termarginalkan. Citra perempuan modern dalam novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana dan novel Belenggu karya Armin Pane dalam kajian sastra bandingan. Novel layar terkembang terbit pada tahun 1936. Novel ini berisikan penggambaran mengenai kehidupan seorang kakak beradik yang mengurus kehidupan rumah tangga, sosial, dan percintaan. Novel Belenggu terbit pada tahun 1940. Novel ini berisikan penggambaran mengenai kehidupan masyarakat yang berisikan konflik rumah tangga, sosial, dan isu percintaan. Tokoh Tuti dalam novel layar terkembang merupakan seorang perempuan modern yang mengabdi pada dunia pendidikan.
seorang aktivis perkumpulan perempuan, dan seorang perempuan yang memperjuangkan kemajuan atau cita-cita wanita. Tuti bukanlah seorang gadis yang kagum dan mudah heran terhadap sesuatu. Keinsafannya akan harga dirinya sangat besar. Ia tahu bahwa ia pandai dan cakap dalam melakukan sesuatu yang akan dicapainya. Sedangkan tokoh Tini dalam novel Belenggu merupakan seorang perempuan intelektual, aktivis sosial yang berjuang dalam memperjuangkan hak-hak dan juga kedudukan perempuan di hadapan laki-laki, pandai dalam hal menerima dan melayani tamu, serta perempuan yang cantik dan juga penyayang anak. Persamaan pada novel Layar Terkembang dan novel Belenggu terlihat jelas pada citra perempuan modern melalui sebuah gagasan, pikiran, dan tindakan yang digambarkan melalui tokoh Tuti yang terdapat dalam novel Layar Terkembang dan tokoh Tini yang terdapat dalam novel Belenggu. Kedua novel ini sama-sama menggambarkan bahwa sebagai perempuan modern, selain menjadi ibu rumah tangga yang hanya bekerja mengurus pekerjaan rumah, perempuan juga bisa berkarir sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Tokoh Tuti dan tokoh Tini dalam kehidupan rumah tangga memiliki perbedaan penggambaran, yaitu tokoh Tuti digambarkan sebagai seorang gadis yang ditinggalkan oleh ibunya karena ibunya sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu. Dan Tuti berperan sebagai seorang ibu untuk mengurus ayah dan adiknya sekaligus menggantikan posisi ibunya dalam mengurus rumah tangga. Tetapi Tuti tetap menjadi seorang wanita karir dengan berprofesi sebagai seorang guru. Dapat dikatakan bahwa Tuti mengurus kehidupan rumah tangga sebelum ia menikah. Sedangkan tokoh Tini digambarkan sebagai seorang gadis yang mengurus kehidupan rumah tangga setelah ia menikah. Namun, kehidupannya setelah menikah, selain menjalani dan mengurus kehidupan rumah tangga, Tini juga tetap menjadi seorang wanita karir, yaitu sebagai seorang aktivis. Gambaran perempuan modern pada novel Layar Terkembang dapat dilihat dari ujaran ayah Tuti yang menyatakan bahwa Tuti menghabiskan waktu siang dan malamnya untuk perkumpulan rapat dan pidato sana-kemari, membaca buku setiap harinya untuk mengajar. Usai ibunya berpulang hingga 25 tahun usianya, Tuti sama sekali tidak mengingat kehidupannya di kemudian hari untuk berumah tangga. Mungkin untuk gadis seusianya, di umur 25 tahun ini sudah menjadi seorang ibu yang mengurus anak dan suaminya. Berbeda dengan Tuti yang mengurus ayah dan adiknya serta menjadi perempuan aktivis. Bagi Tuti, setiap manusia menjalankan kehidupan sendiri dengan sesuai kata hatinya, dan perempuan juga harus mencari bahagianya sesuai dengan kata hati. Dengan ia menolak tunangannya, ia dapat bahagia dengan menjadi seorang wanita aktivis dan profesi guru. Gambaran perempuan modern pada novel Belenggu dapat dilihat dari percakapan antara Nyonya Rustio dan Tini. Dalam percakapannya, Tini mengatakan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga berhak menyenangkan pikirannya menurut caranya sendiri dan bisa membimbing nasibnya sendiri. Gambaran perempuan pada tokoh Tini sangat bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh Nyonya Rustio. Bagi Nyonya Rustio, perempuan seharusnya tunduk pada suami dan kemanapun pergi haruslah bersama suami. Pernyataan Tini berlawan dengan pemikiran Nyonya Rustio karena Tini memiliki wawasan yang luas, pergaulan yang bebas dan mahal. Karena Tini berpendidikan tinggi, sehingga Tini memiliki pemikiran yang bebas akan suatu persoalan, termasuk bagaimana cara perempuan berkehidupan meskipun sudah menikah dengan seorang lelaki. Pemikiran kedua tokoh perempuan pada novel yang berbeda menggambarkan bahwa pada tahun 1936, perempuan di kehidupan masyarakat sudah mengalami kemajuan kehidupan sebagai kodrat perempuan yang mulanya bekerja hanya di dapur, kini sudah berprofesi sebagai guru dan menjadi aktivis sosial. Meskipun di umur 25 tahun perempuan belum nikah, tetapi perempuan mampu mengerjakan sebuah pekerjaan rumah tangga dan mampu mengatur kehidupan karir. Sedangkan pada tahun 1940, perempuan di kehidupan masyarakat lebih mengalami peningkatan dengan sosok perempuan yang memiliki wawasan modern, aktivis sosial yang berjuang dalam memperjuangkan hak-hak dan juga kedudukan perempuan di hadapan laki-laki, serta perempuan yang mampu mengatur kehidupannya setelah berumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa
Novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana telah berhasil mengangkat sosok perempuan yang memunculkan naungan gender yang berwawasan luas jauh ke depan. Sosok tokoh Tuti dalam novel dinyatakan sebagai perempuan yang mempunyai sikap dan cara hidupnya yang menembus batas pada zamannya pada masa itu. Sedangkan novel Belenggu karya Armin Shipane juga telah berhasil mengangkat sosok perempuan dengan membawa naungan gender dan tidak terpengaruh oleh hegemoni laki-laki. Dengan kata lain, Tini dalam novel Belenggu merubah stigma citra perempuan pada zaman itu.